Selamat pagi, Suster, Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Ibu. Mbak Nik. Selamat pagi. Semangat ya semuanya. Ya, Ini kita Ibu. Ya, Bu. sambil menunggu beberapa sekolah yang belum masuk, nanti kita akan mulai jam 9.20 atau 9.15 ya, sambil menunggu. Kita bisa ngobrol-ngobrol dulu, saling mengenal satu sama lain. Dipersilahkan. Yang di sini sudah saling kenal, Mbak. Oh, sudah. Yang belum kami kenal. Ya, betul itu. Silakan perkenalkan dirinya. Oke. Nama saya Nike. Kalau nama lengkap saya Nike Melinda Wijaya. Saya asli Semarang. Ya, seperti nama sepatu Nike ya. Gitu. Ini hari Minggu pada semangat ini luar biasa. Kita semangat di hari yang kudus ini, Mbak. Sambil menunggu bisa mengisikan daftar hadir juga. Linknya tadi yang nama sekolah yang belum dimasukkan sudah ditambahkan oleh Bu Rina. Silahkan Budir Suster Bapak Ibu di link Google Form di kolom chat. Kasih setiamu yang kurasakan Belum ada masuk. lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan? Kalau nggak pakai Budir, Bapak Ibu Suster semuanya, saya akan membacakan untuk absen sebentar ya. Untuk SMP Santo Thomas 1 Medan, apakah sudah hadir dalam virtual Lengkap, ini? Bu. Lengkap. Lengkap. Terima kasih. Untuk SMP swasta Santo Thomas 3 Medan, apakah sudah hadir? Lengkap. Kemudian SMP Santo Thomas 4 Medan, apakah Lengkap, sudah hadir? Ibu. Oke, terima kasih Ibu. SMP swasta Katolik Budi Murni 1. hadir bagi. Hadir, Ibu. Hadir. Hadir, oke, terima kasih. SMP swasta Katolik Budi Murni 2, apakah sudah hadir? SMP swasta Katolik Budi Murni 2, apakah sudah hadir? Belum. SMP Budi Murni 3, apakah sudah hadir? Oke. SMP swasta RK Makmur. Hadir, Ibu. Sudah hadir. Terima kasih. Berarti 2 sekolah SMP swasta Katolik Budi Murni 2 dan Budi Murni 3 belum masuk ya. Apakah dari teman-teman ini ada yang punya nomor kontak 2 sekolah itu? Mohon dihubungi. Barangkali lupa atau bagaimana. Kalau ya kita mulai saja biar nanti. Oke, baik Budir, karena kurang 2 mungkin ini juga sudah jam 9:18, kita mulai saja nih. Oke, baik. Nah.
Yang kami hormati Budir Albertus Suwarto FIC, yang terhormat para narasumber, Bapak Hendy Kiawan dan Bapak Heribertus Satya Adi, dan yang kami hormati para Budir, Suster, Romo, Frater yang hadir di sini dalam kegiatan FGD. Selamat pagi, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Pendidikan, Berkah Dalem, Damai Kristus berserta kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Dan kami, panitia mengucapkan selamat datang di kampus virtual FGD tahap 1. Perkenalkan, nama saya Eunike Melinda Wijaya, bisa dipanggil dengan Nike, yang akan membuka kegiatan FGD tahap 1 ini. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 9:20 untuk mengawali hari pertama kita FGD, yang akan kita dapatkan insight-insight dari para narasumber, dari Budir, dari Bapak Hendy dan Bapak Heri. Untuk itu, sebelum mengawali perjumpaan kita dari hari ini, mari kita mulai dengan berdoa. Kami mohon bantuannya untuk memimpin dalam doa. Bu Dirta, apakah bisa memimpin kami dalam doa pagi hari ini sebelum kegiatan dimulai? Silahkan open mic. Ibu Dirta, apakah bisa membantu kami? Saya ya Ibu ya. Ya. Baik, Monggo. Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami bersyukur kepadamu atas segala berkat yang kami terima. Untuk hari ini kami masih dalam keadaan sehat, sehingga kami bisa mengikuti kegiatan kami FGD pada hari ini. Engkaulah yang selalu menyertai kami ya Tuhan, sertailah para narasumber kami untuk hari ini, dan berkati bimbing kami semua yang akan mengikuti kegiatan ini, sehingga dapat berjalan dengan baik sampai waktunya. Terima kasih ya Bapa, segalanya kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih Ibu Tirta yang telah memimpin kita dalam doa pagi hari ini. Kita akan mengikuti dan menyanyikan dalam hati lagu Indonesia Raya yang akan diputarkan oleh panitia pelaksana. Silahkan Budir, Bapak Ibu, Suster semuanya untuk duduk tenang, bersikap tegak dalam virtual ini untuk menyanyikan dalam hati lagu Indonesia Raya. Dipersilahkan.
Terima kasih. Sebelum melangkah ke sesi pertama, kami mengingatkan kembali kepada Bruder, Suster, Romo, Frater untuk berkenan mengisi daftar hadir yang sudah kami share di kolom chat oleh Ibu Rina. Selanjutnya, kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Krismanus Simarmata untuk memimpin diskusi kita di FGD 1 ini. Kami persilahkan menggunakan waktu dan ruang yang telah kami sediakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nike, Bruder Warto, Pak Hendy, Suster, Pak Setohang dari pengurus yayasan, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah yang kami hormati. Pertama kami sampaikan selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi ini kita seharusnya bergabung 7 sekolah seperti jadwal yang sudah dikirim oleh pengundi luhur, demikian juga dari yayasan sudah dikirim kembali ke kita, tapi mungkin masih ada kendala yang lain, maka Budi Murni juga belum bisa hadir. Kemudian setelah kita melalui diklat kepala sekolah tanggal 17 sampai 22 dan diklat instruktur tanggal 23 sampai 28 Oktober yang lalu, dan hari Jumat kemarin kita sharing dengan Suster Pak Setohang, pengurus yayasan, untuk merencanakan apa yang perlu, yang akan kita masukkan dalam kurikulum core value dari unit kita, dari sekolah kita masing-masing. Setelah melalui pelatihan tersebut, maka kini kita diajak untuk diskusi bersama dalam FGD. Hari Rabu nanti kita FGD kembali. Maka apa yang sudah ada dalam rancangan, apa yang sudah Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah pikirkan, pada saat inilah kesempatannya untuk kita tuangkan, untuk kita sampaikan. Mungkin belum banyak, tetapi kita yakin Bruder Warto, Mas Hendy akan memberikan pencerahan untuk itu. Sekali lagi, kami yakin belum banyak yang kita kerjakan. Dan untuk itulah kita berada di ruang virtual ini. Bagaimana menindaklanjutinya sampai nanti FGD tahap FGD 2 yang kedua. Jadi kita ada 8 kali diskusi. Kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah, jika ada nanti pertanyaan, kami harap diisi di kolom chat, kami akan coba merekap. Dan tolong juga Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah, kita gunakan ruang chat itu hanya untuk yang rugen. Tidak usah dikatakan di sana Budi Murni 5 hadir. Saya kira sangat tidak pas. Jadi hal-hal yang perlu kita sampaikan di sana, sehingga informasi itu semua bisa dibaca oleh peserta. Maka pada kesempatan ini, Bruder Warto, Mas Hendy, kami sampaikan, kami Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah dari 7 unit siap untuk menerima pengarahan dari Bruder Warto dan Mas Hendy pagi ini. Demikian pengantar dari kami. Untuk berikutnya, ruang virtual ini kami serahkan kepada Bruder Warto dan Mas Hendy untuk petunjuk selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Krismanus Simarmata, waktu yang diberikan, dan terima kasih pengantar yang sangat baik untuk kita semua. Suster, Bapak Ibu, Frater,
Bruder Romo yang terkasih, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Selamat Bruder. pagi, Selamat pagi, brother. Pak. Selamat pagi, brother. Selamat pagi, Kita Brother. sudah beberapa kali berjumpa lewat workshop, lewat TOT dan lain-lain. Lalu kami harapkan dari beberapa kali pertemuan kemarin, rangkaian workshop, TOT dan lain-lain itu, kita semua sudah syukur banyak, paling tidak sedikit gambaran terkait bagaimana kita harus mengembangkan sekolah kita yang kemarin roh besarnya adalah terkait dengan menanamkan nilai-nilai spiritualitas yang ada di yayasan kita masing-masing, yang ada di sekolah kita masing-masing, kebijakan-kebijakan atau kearifan-kearifan lokal yang ada di sekitar sekolah kita masing-masing. Nah, itu semua diharapkan sudah sedikit mengkristal di dalam benak pikiran kita, lalu menjadi sebuah ide, menjadi sebuah gagasan. Nah, gagasan itu karena kita bergerak di bidang pendidikan, gagasan itu mesti harus kita pelan-pelan kita rumuskan, kita tuliskan, agar tataran ide yang mulai mengkristal, mulai mengelompok, mulai mewujud, lalu diusahakan bisa kita rumuskan dalam bentuk tulisan itu, lalu bisa kita gunakan sebagai sumber, sebagai pusat atau pedoman tata kelola sekolah kita. Nah, tataran ide, dimensi ide itulah yang sebenarnya menjadi inti pokok yang namanya kurikulum. Ya. Selama ini kalau kita bicara kurikulum itu kan kurikulum yang sudah ada, dibuat oleh pemerintah, lalu kita membaca, ya, mempelajari, jumlah jam belajarnya berapa, mata pelajaran ini jumlah jam pelajarannya berapa, siapa yang mengampu, ada tidak mata pelajaran tertentu yang perlu ditambah jamnya, lalu pelaksanaannya bagaimana. Pada umumnya seperti itu, ya, sekolah-sekolah mensikapi terkait dengan perkembangan kurikulum. Tapi jarang, jujur saya 17,5 tahun jadi kepala sekolah. Mulai dari kurikulum KBK, dulu di tahun 2000-an, kurikulum KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Lalu 2006, kurikulum 2006, KTSP 2006. KTSP. Ya, lalu kurikulum 2006 menjadi 13, kurikulum 13. Nah, itu saya belum pernah yang namanya kurikulum baru, lalu guru-gurunya itu dibenahi, dilatih, diajak berpikir terkait bagaimana sikap mentalnya. Hampir belum pernah. Yang dilatihkan terkait perubahan kurikulum ya materinya berubah, ya jam pelajarannya berubah, strukturnya berubah, penilaiannya berubah. Jadi selalu jatuh kepada hal-hal teknis. Tetapi hidden-nya itu hampir tidak pernah kita tangkap. Mengapa ada perubahan kurikulum seperti itu? Mengapa pelajaran agama dulu itu 2, sekarang menjadi 3? PKN dulu 2 mata pelajaran, sekarang menjadi 3 mata pelajaran. Sebenarnya latar belakangnya itu apa sih? Mengapa 2 mata pelajaran itu ada 3? Olahraga juga menjadi 3. Alasannya apa? Kita nggak pernah diberitahu. Apakah ada keprihatinan soal nasionalisme? Apakah ada keprihatinan soal kebinekaan? Apakah ada keprihatinan soal radikalisme? Kita tidak pernah tahu. Nah, andaikan kita itu tahu, mengapa? Kalau kita bicara kurikulum pemerintah, mengapa mata pelajaran agama dulu, pendidikan agama 2 jam jadi 3, PKN 2 jam jadi 3, olahraga 2 jam juga menjadi 3, dan beberapa mata lain malah hilang.
IT misalnya. Andaikan kita diberitahu krisis yang terjadi di negara kita, yang menjadi latar belakang itu, nah kita mestinya juga berpikir, oh begitu toh maksudnya. Mengapa PKN 3 mata pelajaran dulu 2? Nah, dalam konteks kita hari-hari ini juga akan diskusi. Kita bicara sekolah, itu bicara soal karakter, soal mendidik anak. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan kemarin, bicara kurikulum adalah roh utama yang berperan paling besar, aktor utamanya adalah guru. Mau diubah struktur jamnya, mau diubah mata pelajarannya, kalau kita tidak mengerti maksud dari perubahan itu sendiri, guru-gurunya tidak akan bisa melaksanakan dengan baik. Pasti jatuh pada hal teknis. Coba nanti kita akan tanya, formatnya RPP bagaimana, Buder? Nah, pasti akan jatuh ke hal seperti itu. Formatnya kurikulum bagaimana, Buder? Nah, seperti itu. Isi RPP-nya bagaimana, Buder? Pasti kita akan jatuh pada hal-hal seperti itu. Kita hari ini tidak bicara itu. Tapi hari ini kita bicara nilai apa yang ada di yayasan saya, yang menjadi pesan besar visi yayasan, yang menjadi pesan kehadiran sekolah saya, di mana sekolah saya ada, kearifan-kearifan lokal yang ada di sekitar sekolah saya, lalu itu di-create menjadi inti gerakan kita bersama. Lalu itu muncul mata pelajaran, kegiatan ekstra, itu sebagai sarana ekspresi, sebagai wadah mewujudkan nilai-nilai itu. Nah, ini yang harus kita bahas. Maka sekali lagi, kalau di Panguduluhur itu ada mindset kami, ada kepanguduluran. Nah, nilai-nilai inti yang ada di biara kongregasi para bruder itu kami tularkan kepada anak-anak. Salah satu bentuknya adalah pelajaran kepanguduluran. Nah, sekarang kami refleksi. Ternyata nilai-nilai inti, nilai-nilai visi misi kongregasi atau para bruder disampaikan kepada anak-anak dalam bentuk mata pelajaran. Secara faktual, 1 minggu 1 kali pelajaran. Tetapi setelah kami evaluasi, ternyata dampak terhadap karakter perilakunya itu rendah sekali. Kalau dampak terhadap kognitifnya tinggi. Pernah sudah kami evaluasi oleh salah seorang bruder dalam skripsinya. Dalam tataran kognitif, mata pelajaran kepanguduluran, itu dampaknya nilainya 78% anak menjadi tahu. Tetapi pertanyaannya, apakah nilai-nilai kepanguduluran itu mempengaruhi hidup Anda? Hanya 18% anak yang mengatakan itu. Sementara mata pelajaran itu diberikan untuk anak-anak. Guru kami, Panguduluhur, belum pernah misalnya rekoleksi atau retret atau pendalaman terkait nilai-nilai kepanguduluran itu. Bagaimana bisa mengajarkan? Nah, kan, dengan kondisi itu, sekarang kami balik, gurunya kami olah dulu, gurunya kami ajak refleksi dulu, paham dulu terkait dengan nilai-nilai kepanguduluran. Baru setelah paham, Anda bisa menularkan. Jadi penghayatan nilai ini tidak untuk anak-anak, tetapi untuk guru-guru dulu, guru-guru menularkan kepada anak-anak. Maka itulah inti dari kurikulum itu, bicara kurikulum harus bicara gurunya. Bagaimana guru membatinkan nilai-nilai dalam konteks hari ini adalah kita akan menanamkan budaya mutu sekolah, nilai-nilai mutu di yayasan kita masing-masing. Bagaimana tingkat kualitas penghayatan itu pada guru-guru. Nah, kalau guru-gurunya sudah paham, sudah membatinkan, sudah menghayati, baru mengajarkan, karena guru akan tampil sebagai figur. Nah, disinilah pekerjaan berat kita bersama. Saya kira diskusi kita nanti itu loh. Lalu pertanyaannya apa? Nilainya seperti apa? Teknisnya bagaimana? Membumikan nilai-nilai itu untuk unit kerja masing-masing untuk guru-guru. Sekali lagi, bicara kurikulum adalah bicara guru sebagai inti dari kurikulum itu sendiri. Itu aja pengantar saya, Pak Krismanus atau Mas Hendy, Pak Heri mungkin akan menambah. Kami persilakan. Terima kasih banyak, Buder, atas
waktu dan pemaparan awal ini kita mematik semangat kita untuk membangkitkan bahwa kurikulum yang sedang kita lakukan saat ini atau yang kemarin kita lakukan perlu kita evaluasi, perlu kita kembangkan lagi agar menjadi sebuah kerangka besar kehidupan sekolah. Nanti hari ini kita akan berdiskusi bersama apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan, mensyukuri apa yang sudah Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Instruktur dapatkan dari diklat ini, sehingga nanti bisa kami pandu, bertiga kami pandu bersama Pak Heri dan Bu Derwarto, untuk selanjutnya bagaimana nilai-nilai tersebut bisa kita dokumentasikan. Maksudnya adalah di FGD 1 ini, outputnya, salah satu outputnya adalah membuat dokumentasi dari ide. Kemarin Pak Heri sudah menjelaskan bagaimana kurikulum itu ada dua dimensi, ya, dimensi ide dan dimensi aktual. Dimensi aktual baru kita akan bicarakan itu di FGD yang kedua. Jadi Bapak Ibu sabar dulu, kita akan merefleksikan lagi dinamika perjumpaan kita selama diklat, ya, selama diklat entah itu diklat kepala sekolah maupun diklat instruktur, agar kita bersama benar-benar dapat membuat landasan kurikulum, pengembangan kurikulum yang ada di sekolah-sekolah kita berdasarkan pendekatan budaya dan nilai-nilai inti. Itu pengantarnya. Nanti silakan Pak Krismanus Simarmata untuk memandu sekolah-sekolah mana dulu yang akan bercerita. Gitu. Begitu ya Pak? Ya. Kita mulai saja ya. Baik, terima kasih Mas Hendi. Terima kasih Bro Derwarto. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi. Pagi ini nampaknya Mas Heri begitu serius karena akan masuk ke materi utama. Baik, Suster, Bruder, Bapak Ibu, khususnya pengurus yayasan, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan Wakil Kepala Sekolah yang kami hormati. Setelah kita mendengarkan tadi arahan dari Bruder Derwarto dan Mas Hendi, pada kesempatan ini kita akan coba menuangkan, menyampaikan di ruang virtual ini dalam diskusi kita apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita rencanakan. Pada hari Sabtu yang lalu, hari Jumat yang lalu, kita sudah mendapat arahan dari pengurus yayasan. Nilai-nilai Don Bosco ada 3. Nalar, agama, dan kelembutan hati atau kerendahan hati. Pada kesempatan ini mungkin dari sekolah kita masing-masing akan ada tambahan. Maka pada kesempatan ini Bapak Ibu, Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah, mari kita sampaikan apa yang kita rencanakan, ide apa yang ada dalam pikiran kita, mau dibawa kemana nanti core value itu dalam pelaksanaannya di sekolah. Maka pada kesempatan ini kami akan pandu, kami mulai berdasarkan urutan seperti pada undangan. Dimulai dari SMP Santo Thomas 1. Kami persilahkan. Ibu Era atau Pak Marulam? Era, Ibu Era. Terpental nampaknya Ibu Era. Ibu Era keluar ya? Iya, terpental. Oh ya. Saya tidak berani langsung mendahului. Bagaimana, Pak Simarmata? Kalau begitu, kami alihkan dulu ke SMP Santo Thomas 3. Bapak Julkinsen, menunggu Ibu Era. Pak Julkinsen atau Pak Tumpak Banjarnahor. Ya, siap Pak. Persilakan.
Terima kasih. Kedengaran, Pak? Jelas, Pak, jelas. Oh, oke. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kasih Marmata. Bapak Ibu Kepala Sekolah, pengurus yayasan, dan narasumber yang kami hormati. Setelah diklat kepala sekolah dan diklat instruktur, saya bersama Bapak Tupak Banjarnahor dan beberapa guru sudah berbincang-bincang memang sedikit tentang bagaimana cara untuk menemukan core values di SMP Santo Thomas 3. Kebetulan Bruder Warto, Pak Hendy, dan Mas Heri, saya terpilih menjadi kepala sekolah di SMP Santo Thomas 3 di masa COVID. Jadi secara garis besar, karakteristik peserta didik, orang tua peserta didik di SMP Santo Thomas 3 belum begitu mendalam saya pahami dan saya mengerti. Namun demikian saya berusaha untuk mengerti dari rekan-rekan saya guru dan Pak Tupak Banjarnahor. Berdasarkan riset kecil kami, ada beberapa nilai atau core values yang ingin kami sisipkan nanti dalam pembentukan atau pengembangan kurikulum di sekolah kami. Jadi misalnya yang pertama, beriman. Lalu yang kedua nanti kami akan buatkan berakal budi. Selanjutnya, dengan akal budi diperlukan ketekunan. Jika nanti anak-anak kami nanti sudah tekun, maka akan muncul kekuatan dalam diri mereka untuk pantang menyerah. Jika sudah tertanam nilai pantang menyerah kepada anak-anak didik, maka kami harapkan anak-anak kami nanti akan menjadi berani. Jadi ada 5 nilai-nilai yang akan kami sisipkan, ditambahkan nanti nilai-nilai yang telah nilai-nilai Don Bosco yang juga akan kami tambahkan di dalam pengembangan kurikulum di SMP Santo Thomas 3. Namun demikian, kami juga sangat berharap kepada Bruder Warto, Mas Hendy, dan Mas Heri, bagaimana menyusun nilai-nilai atau core values ini sesuai dengan tingkatan masing-masing. Artinya urutannya itu dari yang pertama sampai yang terakhir itu, sehingga tingkat perkembangan anak. Contohnya begini Mas, sama Bruder, seperti dari yang 5 saya sebutkan tadi, di mana kita letakkan C1, C2, C3, C4, dan C6. Demikian kami rasa yang bisa kami sharingkan untuk saat ini. Kami harapkan bantuan dari rekan-rekan semua, terkhusus dari narasumber untuk memandu kami SMP Santo Thomas 3 Medan. Terima kasih. Sudah Pak Julkisen? Sudah Pak. Baik. Pemaparan dari Santo Thomas 3 dengan nilai ada 5 core value yang menjadi tambahan. Menurut saya core value utamanya pasti dari yayasan, begitu kan Pak Sitohang? Tambahan nanti dari sekolah masing-masing. Baik. Boleh, ya, bisa ada kemungkinan begitu. Ya. Lalu yang menjadi pertanyaannya, Bruder, Mas Hendy dan Mas Heri, bagaimana menyisipkan atau
pelaksanaan dari C1 sampai C6 dalam mata pelajaran. Kemudian dalam paling utama saya kira Bruder dan Mas Hendy dan Mas Heri, yang perlu diubah paling banyak adalah karakter. Ketika karakter anak sudah terbenahi dengan baik, tujuan pembelajaran saya kira akan tercapai. Demikian kami serahkan kepada Bruder Warto dan Mas Hendy dan Mas Heri. Ya, Mas Hendy dulu atau gimana? Oke, saya dulu ya, Der, untuk core value ini, Der, nanti Bruder Warto bisa menjelaskan ya. Boleh. Nanti Pak Heri bagaimana itu memasukkan dalam C1 C6. Saya share screen ya, ini maaf coba. Tampak ya? Tampak Bapak? Sudah Mas. Tampak Mas. Ya, bagaimana kita mencari core value ya? Core value itu yang dihidupi dan sudah yang sudah dihidupi oleh sekolah. Bapak Ibu, di sini kita dalam diklat itu mau mempribadikan sekolah. Sekolah bukan semata-mata gedung atau bangunan yang saat ini ada, atau semacam kalau Bruder Warto itu kemarin bicara itu tentang kelompok belajar atau bimbel bimbingan belajar. Tetapi sekolah adalah pribadi. Begini Bapak Ibu, pastor, ya kalau misalnya ada, sekolah kita bilang sebagai alma mater, ibu yang baik, ya. Tetapi kita jarang atau tidak pernah melihat sekolah adalah sebuah pribadi. Pada diklat ini, diklat-diklat entah itu instruktur maupun kepala sekolah, kita mau menggali identitas sekolah itu sebagai pribadi. Jadi ketika kita ngomong soal ibu, alma mater, ibu yang baik, budaya kita kan dekat dengan dengan merantau, dengan kasih sayang seorang ibu. Jadi kita bisa memasukkan ini, Pak, Bu. Ya, tolong mohon ini digariskan dan dicatat bahwa sekolah bukan semata-mata gedung, akan tetapi pribadi. Agar ya anggaplah bahwa sekolah itu juga, maaf ya, semacam hula-hula dari sekolah, dari seluruh warga sekolah. Orang yang harus pribadi-pribadi yang harus dihormati. Jadi ketika sekolah rusak, roboh dan lain-lain, kita kasih sayang seorang ibu itu harus ditambahkan. Jika anak nakal dan tidak taat atau bagaimana menyimpang dari karakter-karakter yang kita idealkan, kita perlu memberikan kasih yang luar biasa sebagai seorang anak kepada ibunya. Proses ini proses timbal balik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kalau bilang soal core value itu bicara soal identitas sekolah. Jadi mohon maaf, tidak semata-mata bisa disisipkan begitu saja. Karena ini adalah pribadi. Pribadi yang sudah hidup mungkin berpuluh-puluh tahun sebelum saya lahir. Jadi alangkah baiknya kita menggali bukan menyisipkan. Sekali lagi kita menggali apa yang sudah hidup, apa yang sudah dihidupi dari sekolah kita. Maka kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang ada di sini kan sudah saya kirimi link ya di Google Form, Google Classroom untuk menggali dinamika ini. Menggali bagaimana nilai-nilai inti ini bisa kita temukan di sekolah, nilai-nilai yang hidup. Bukan semata-mata kita, maaf ini sangat, maaf itu kita mau mendikte bahwa ini, kita ini supaya ini. Tetapi kita gali mulai dari nilai-nilai yang sudah hidup, dihidupi, lalu kita cari, terus cari dari proses wawancara ini, Bapak, Ibu. Kalau misalnya akal budi mau kita cari, nanti
ini ada di sini, yang misalnya beriman, akal budi, ketekunan, pantang menyerah itu tadi ya, itu ada kategorisasi nilai-nilai inti ini. Tetapi sebelumnya kita perlu melakukan ini, Bapak Ibu ajaklah guru, karena dalam Sisdiknas itu guru juga perlu dilibatkan dalam pembentukan kurikulum atau menyusun kurikulum. Libatlah guru, orang tua, para alumni untuk menyusun ini semua. Kita mulai mencari dengan wawancara yang mendalam, studi dokumen, ini ada literasi di sini, kita membalik lagi fakta pendirian sekolah, sejarah sekolah yang ada di situ dibuka-buka lagi. Ada penelitian pustaka di sini. Lalu bagaimana yang kita cari pengalaman-pengalaman yang ada di sini, proses wawancara, dengan apa yang kita kumpulkan dalam buku-buku atau dokumen-dokumen sekolah kita atau dokumen-dokumen dari kongregasi, kita masuk dalam refleksi bersama. Apa sih sebenarnya yang hidup, yang sudah dihidupi oleh alma mater kita, oleh ibu yang baik kita. Lalu barulah ada kategorisasi nilai-nilai. Dan besok kalau Bapak Ibu mau menciptakan keunggulan sekolah, pasti akan muncul novel, film, terus karya ilmiah, patung, lain-lain soal tentang yang berbicara soal nilai-nilai dari ibu kita, dari alma mater kita, ibu yang baik yakni sekolah kita. Lalu kita evaluasi. Jadi saya mohon untuk menggali, itu bukan menyisipkan ya Pak Bu. Mohon sekali lagi karena kita itu sekolah Katolik yang perlu berbasis nilai, pendekatan kita berbasis nilai, lalu bukan kita semata-mata kita sisipkan, tapi kita gali. Inilah hal-hal yang baik yang ada di tanah kita. Nilai inti atau nilai budaya. Itu saja tambahan dari nilai yang dari saya. Terima kasih banyak. Monggo, Bruder Warto dan Mas Hendy bisa bicara sebentar ya. Iya. Kalau tadi Mas Hendy menjelaskan menggali ya. Kami sekolah YPK Don Bosco itu bukan milik kongregasi. Itu milik keuskupan. Awalnya juga bagaimana ya? Justru kami baru mulai di titik start untuk mendalami spiritualitas, nilai-nilai kedon Boscoan itu. Dan syukurlah bahwa kesempatan ini ada. Jadi yang kami usahakan ya sejak tahun lalu itu memang menggali spiritualitas Don Bosco dan nilai-nilainya, termasuk mendatangkan narasumber yang dari SDB. Ya, mereka juga mengatakan tidak berani tegas mengatakan bahwa sekolah Yayasan Don Bosco itu harus seperti milik Don Bosco karena bukan milik ordo. Jadi yang disarankan kalau ada nilai-nilai yang bisa diadaptasi menjadi kekhasan dari Don Bosco itu silahkan, tapi tidak murni ke Don Boscoan karena memang sekolah kami, yayasan kami bukan milik SDB, bukan milik Salesian begitu. Jadi justru itulah menjadi kerinduan hati kami, terutama dari yayasan, karena selama ini sepertinya sekolah berjalan sendiri-sendiri menurut namanya, karena ada Santo Thomas, ada Santo Yosef, jadi Don Bosco itu hampir tidak dikenal, tidak ada sangkut pautnya dengan sekolah, dan itu sudah banyak tahapan yang kami lalui untuk mengatakan, kita ini memakai nama Don Bosco sebagai payung, sebagai pelindung yayasan, yang kami harapkan akan menjadi kekhasan setiap sekolah. Jadi masing-masing sekolah tidak lagi membawa nama pelindungnya masing-masing. Nah, karena itulah dari nilai-nilai yang sudah kami gali dan sudah kami rumuskan dalam buku pendidikan karakter yang belum diimplementasikan, belum disosialisasikan kepada guru dan pihak-pihak sekolah, kami mencoba mengambil dari tiga nilai utama yang kami gali dari semangat atau spiritualitas Don Bosco itu tadi, itu akal budi atau nalar, kebaikan hati ya, kelembutan hati, dan keagamaan itu. Namun yang mau dikatakan secara garis besar ya, kalau mau mengikuti
murni semangat Don Bosco itu adalah spiritualitas kehadiran. Karena apa? Seperti moto Don Bosco, yang terutama adalah menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi jangan beri kesempatan kepada anak untuk berbuat dosa. Maka guru harus sebisa mungkin, sebanyak mungkin hadir. Jadi tidak ada guru yang istirahat di kantor ketika jam istirahat, tapi sebanyak mungkin asistensi, kehadiran, mendampingi para murid. Supaya apa? Tidak ada, anak-anak ini jangan dibiarkan mereka punya waktu, kesempatan untuk berbuat dosa atau hal-hal yang tidak baik. Jadi Bruder, mungkin kami sistemnya jadi terbalik ya. Kalau nanti bisa disesuaikan, justru kami berusaha dari atas menyatakan inilah nilai-nilai kekhasan kita. Mari kita coba biasakan, mulai kita hidupi supaya ini. Walaupun kami yakin barangkali ada banyak dari nilai-nilai yang sudah kami gali dari semangat Don Bosco ini sudah hidup di setiap sekolah, di sekolah-sekolah yang ada di unit Don Bosco. Hanya mungkin tinggal mengatakan, oh ini masuk ke ini, oh ini masuk ke sini. Begitu kurang lebih alur kami, Bruder Warto dan Mas Hendia. Saya tidak tahu bagaimana nanti mendamaikan ini. Itu begitu kurang lebih proses kami. Ya,